If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Yap, kita baru saja selesai menyaksikan trailer dari Spider-Man Across the Spider-Verse. Ini sequel dari film sebelumnya dan wow, gila. Ini mah bikin pusing ya, bikin pusing kita karena wow, ternyata memang benar-benar Across the Spider-Verse ya, benar-benar mencari multiverse. Banyak banget di sini kita lihat ada Spider-Man. Itu Spider-Man-nya ada berapa biji ya, banyak banget guys. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu kalau film ini adalah tokoh utamanya justru adalah Miguel O'Hara, di mana dia ini memiliki nama lain yaitu Spider-Man 2099. Dan tetap ada Miles Morales dan juga Spider-Gwen, tapi nggak yang berperan besar, tetap dia pemeran utamanya. Tapi yang membuat kekacauan di sini nantinya adalah Miguel O'Hara yang bisa melakukan perjalanan multiverse. Nah, akibat dia bisa melakukan perjalanan multiverse inilah yang menyebabkan multiverse ini makin chaos dan juga kacau. Seperti yang kita lihat sebelumnya, kita melihat ada banyak sekali varian-varian dari Spider-Man di berbagai universe gara-gara kelakuan dari Spider-Man 2099 itu. Sejauh ini yang kita terka dan juga kita lihat dari beberapa sinopsis dan juga teori kita setelah menyaksikan trailer ini, yang jelas adalah Miguel O'Hara ini sempat di trailer kita melihat bahwa dia ini memandangi sebuah monitor, dan di monitor tersebut kita melihat ada dirinya dengan seorang anak kecil, anak perempuan kecil yang kita duga itu adalah anaknya. Dan sebab ia melakukan perjalanan multiverse adalah tentu kayaknya adalah untuk mencari anaknya yang hilang ini, atau setidaknya seperti yang terjadi di film pertamanya di mana Kingpin juga ingin menciptakan alat yang agar bisa melakukan perjalanan multiverse untuk mencari anaknya. Dan kayaknya sama juga, bahkan sama juga dengan kasusnya kayak Wanda di film Doctor Strange yang kedua, dia ini ingin mencari varian dari anaknya. Nah, kemungkinan kasus yang sama juga terjadi dengan Miguel O'Hara ini guys. Tapi yang bikin gue pusing adalah gue tuh bener-bener gak mengenali banyak varian dari Spider-Man yang ada di komik dan juga di PS, karena gue juga gak punya PS di rumah, tapi gue tau lah sedikit-sedikit. Nah, buat teman-teman yang mungkin paham banget nih kayak Spider-Man addict, fans garis keras, kalau kalian punya teman-teman menarik Spider-Man varian mana aja yang terlewat dari penjelasan kita, mohon banget buat teman-teman bantu kita di kolom komentar untuk dijelaskan beberapa varian-varian dari Spider-Man ini, karena gue sekilas dan kita nggak terlalu riset dan lihat wah banyak bener ya. Tapi yang jelas gue tadi sempat lihat beberapa varian dari Spider-Man yang menarik banget. Salah satunya adalah ada yang berubah kayak serigala, tadi itu adalah werewolf Spider-Man. Kemudian ada juga Jessica Drew, Spider-Woman juga ada. Nah, kita akan bahas satu persatu Spider-Man ini, dan sebisa kita buat teman-teman yang mungkin pengen nambahin di kolom komentar silakan. Dan gua penasaran banget di sini. Di awal trailer, kita bahas dulu di awal trailer adalah kita melihat bahwa Miles Morales sekarang sudah nggak bocil lagi, nggak bocah-bocahan lagi. Di sini dia justru umurnya kisaran umur 17 tahunan ke atas ya. Bahkan Spider-Gwen juga sama. Kalau di film sebelumnya Into the Spider-Verse dia ini masih bocil-bocil, sekarang ini tahapnya udah mulai naik menjadi umur 17 tahunan. Dan gua benar-benar berharap suatu saat nanti Miles Morales ini akan masuk ke universe live actionnya MCU ataupun Sony dan akan bertemu dengan Tom Holland, dan dia juga otomatis berubah jadi versi live actionnya tuh gue benar-benar menarik sih. Kayaknya arahnya bakal ke sana ya guys ya. Yang jelas adalah dari awal trailer kita melihat Miles Morales ini sekarang sudah dianggap benar-benar resmi sebagai Spider-Man-nya Brooklyn, karena sebelumnya dia juga sudah menyelamatkan kota dan orang sudah kenal dengan dia. Jadi Miles Morales sekarang sudah dikenal dan kayak Spider-Man Neighborhood yang sama kayak Spider-Man yang di live action, dia ini dicintai tetangga. Dan juga di sini terutama di Brooklyn dia benar-benar sudah dianggap sebagai pahlawan mereka guys. Dan yang terpenting adalah post credit scene dari Into the Spider-Verse, di mana memperlihatkan Spider-Man 2099 sedang melakukan perjalanan multiverse. Nyambung banget dengan trailer ini, di mana akhirnya kayaknya Spider-Gwen mulai sadar dan ingin mengajak Miles Morales ini jalan-jalan ke multiverse, yang berujung akhirnya mereka ini harus menyelamatkan setiap universe yang ada Spider-Man, karena akan sangat chaos. Kalau kita bayangkan semua Spider-Man tadi tuh berkumpul dalam satu universe, jelas akan sangat kacau. Nah, sekarang kita akan
membaca situasi Spider-Man apa yang muncul di trailer ini. Yang pertama yang jelas adalah ada ratusan Spider-Man yang kita lihat di sini yang kayaknya kasat-kasat mata nggak akan terlihat, dan sejauh ini gua nggak ngelihat ada Spider-Man versi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield, meskipun Andrew Garfield sempat terlihat kayak mirip-mirip gitu, tapi apakah itu dia? Apakah ada elemen kejutan dari Across the Spider-Verse ini? Apakah mereka akan dimasukkan? Itu masih penasaran, dan itu mungkin saja bisa terjadi guys. So sekarang mari kita memulai acak random melihat Spider-Man mana saja yang muncul lewat trailer ini, dan gue akan berusaha keras untuk kalian guys. Dan yang pertama kita lihat sekilas di sini, gue lihat ada Future Foundation Spider-Man, di mana Spider-Man ini adalah Spider-Man dengan kostum putih dengan logo lambang laba-laba berwarna hitam. Dia ini Spider-Man yang gabung dengan Fantastic Four ketika ada beberapa misi Fantastic Four akibat dari Human Torch ini dianggap sudah meninggal di zona negatif. Akhirnya mau tidak mau Spider-Man ini harus masuk membantu tim dari Fantastic Four, dan kostumnya ini kayaknya kalau nggak salah dibuat oleh Mr. Fantastic. Dan menarik sekali, gue benar-benar penasaran dengan Spider-Man 1 ini, semoga diceritakan sehingga kita bisa lihat juga Fantastic Four secara tidak langsung di Sony ataupun di MCU guys. Dan kemudian di sini adalah kita lihat lagi ada Spider-Man dari PS4 yang gue yakin kalian semuanya pernah lihat dan juga tahu, bahkan juga pernah mainin. Dan ini adalah salah satu Spider-Man dengan jargon mereka sendiri yang juga sangat terkenal di sini. Dan juga di sini kita melihat ada Spider-Man dari PS4 ini sedang berjalan dengan Spider-Man yang mirip seperti desain dari Spider-Man-nya Tom Holland, tapi gua kurang yakin apakah itu memang Spider-Man dari Tom Holland. Tapi dengan masuknya Spider-Man PS4 ini ke dalam Project Across the Spider-Verse, jelas ini film bukan kaleng-kaleng dan wajib banget buat nonton, apalagi buat kalian semuanya fans dari Spider-Man. Gila, ini kalian mau apa lagi gitu loh. Semua Spider-Man sudah muncul di trailer ini, apalagi di filmnya nanti. Jelas ini harus nonton, meskipun memang ini versi animasi dan gue benar-benar berharap ada versi live actionnya. Ya, sudah dengan segini aja kita udah cukup puas gitu. Dan sekarang mari kita lanjut ke varian dari Spider-Man lainnya. Di sini dengan sangat jelas kita melihat ada Spider-Woman versi Jessica Drew. Dia ini dari Earth 404, dan kita sangat penasaran dia ini kenapa bisa melawan sosok yang seperti elang ini. Gue nggak jelas siapa ini villain ini kalau melihat dari bentuknya dan juga bentuk dari perbandingan dengan dalam komik. Ini kayaknya adalah Vulture di versi yang lain ya. Kalau Vulture di versi yang lebih canggih kan pakai mesin. Kalau yang ini Vulture yang satu ini kayak lebih klasik. Kita nggak tahu kenapa dia jadi villain di sini. Yang jelas memang dia itu villain gitu. Apakah semua villain juga berkumpul nantinya dengan bersatunya Spider-Man? Jadi mereka bakal perang antara villain yang banyak dan juga Spider-Man yang banyak. Wah, itu sih makin buat gue penasaran. Yang jelas gue sangat senang akhirnya Spider-Woman debut di versi live action meskipun masih animasi ya gitu ya. Kemudian juga di sini kita kembali melihat ada Peter Parker dari Earth 616, di mana ini dipanggil dengan Peter Benjamin Parker, dan juga sempat muncul di Into Spider-Verse sebagai salah satu karakter utama juga. Tapi yang menariknya kita tidak gagal fokus dengan Peter B. Parker karena udah lihat juga di film sebelumnya, dan kita beranggapan bahwa dia juga bakal membantu Miles Morales dan juga Spider-Gwen dengan kekacauan yang dibuat oleh Miguel O'Hara. Tapi yang membuat kita gagal fokus adalah di sini Peter B. Parker ternyata menggunakan gendongan bayi yang kalau kita compare dengan di dalam komiknya pernah diceritakan kalau Peter Parker ini akhirnya menikah dengan Mary Jane yang akhirnya melahirkan seorang anak gadis perempuan yang bernama Mayday, dan nantinya Mayday ini akan berubah menjadi superhero juga yang disebut dengan Spider-Girl. Wow, akhirnya Spider-Girl debut juga di versi live action, anjir. Ini gue bener-bener penasaran ya, aduh. Ini gue salah satu fan service apa bukan ya? Fan service juga sih, banyak banget di sini, bahkan Mayday langsung dimunculkan. Itulah kelebihannya animasi ya, tinggal digambar dan diilustrasikan, nggak harus mendatangkan aktor juga CGI yang menawan gitu ya. Dan gue sangat penasaran untuk melihat bagaimana cerita dari Peter B. Parker ketika dia menikah dengan Mary Jane dan melahirkan anak yang bernama Mayday ini guys. So sekarang mari kita lanjut ke varian selanjutnya yang gue yakin ada, tapi memang di trailernya sekilas nggak ada ya, nggak terlihat secara jelas.
Ini adalah sosok Spider-Man Spider-Punk, di mana dia juga sudah dikonfirmasi akan hadir di Across Spider-Verse. Tapi di trailer perdana nggak ada Spider-Punk, gue yakin tapi dia ada. Dan kemungkinan juga selain dia nggak ada di Nexus ini, tapi gue yakin bahwa dia akan membantu Miles Morales pada akhirnya dalam menjelajahi dan juga melalui multiverse. Dan gue sangat-sangat excited dengan hadirin Spider-Punk, karena Spider-Punk adalah salah satu varian dari Spider-Man yang gue juga cukup suka, dan karena gaya nyentriknya itu ya. So sekarang mari kita lanjut ke varian selanjutnya. Di sini sempat terlihat ada Spider-Man berkostum hitam full. Ya, kita tahu sendiri, kalian nggak asing lagi dengan Spider-Man dengan kostum hitam. Spider-Man berkostum hitam ini itu awalnya itu datang dari komik klasik dari Secret Wars pada tahun 1984, di mana ternyata kostumnya ini kayak udah kecampur sama simbiotnya Venom, sama kayak cerita-cerita dalam live action, tapi pada akhirnya dibuang di dalam komik tersebut. Dan itulah akhirnya terbentuklah kenapa Eddie Brock bisa menjadi inang dari Venom, karena justru kostumnya dibuang oleh Spider-Man yang versi 1984 ini guys. Itu ada cikal bakalnya, dan akhirnya diadaptasilah ke dalam film-film, ke komik-komik. Dan gue sangat excited juga melihat beberapa Spider-Man yang berkostum hitam ini guys. Dan selanjutnya ada varian dari Spider-Man Big Time Tron, di mana kostum ini tuh benar-benar sangat menarik karena cukup mencolok ya. Memang pada awalnya ceritanya dari Spider-Man Big Time Tron ini adalah pada tahun 2010. Kita lihat sendiri, Marvel Comics ini menerbitkan serangkaian varian Tron dari Spider-Man, dan lahirlah akhirnya Spider-Man Tron. Dan yang paling menarik juga dari Spider-Man Tron ini, dia punya beberapa alat-alat yang sangat canggih yang mungkin nggak dimiliki oleh Spider-Man klasik lainnya guys. Karena ada banyak sekali varian dari Spider-Man, kita langsung saja cepat tanpa menjelaskan terlalu panjang. Dan sekarang gue temukan dengan mata telanjang gue, di sini ada Spider-Man Armor. Dan kalian juga pasti pernah melihat Spider-Man Armor karena sempat muncul juga di film-film Spider-Man. Salah satunya adalah Spider-Man Animated Series yang muncul sekitar tahun 90-an. Dan benar-benar Spider-Man Armor ini benar-benar dikenang oleh para penggemar, dan salah satu dari kalian pasti benar-benar penggemar berat dari Spider-Man Armor. Sekarang mari kita lanjut ke varian dari Spider-Man selanjutnya yang tertangkap dengan mata telanjang gue. Di sini gue lihat ada Classic Iron Spider. Classic Iron Spider ini juga nggak asing buat kalian pasti tahu karena ini digunakan oleh Peter Parker versi Tom Holland yang ada tancapannya itu guys, yang benar-benar dipakai dari Spider-Man 1 dan 2, ini bahkan di 3. Dan ini juga di dalam komik dibuat oleh Tony Stark, dan dengan kecanggihan-kecanggihannya sangat menarik. Akhirnya mereka juga memasukkan Iron Spider ke dalam Across the Spider-Verse. Apakah Spider-Man versi Tom Holland juga masuk? Kalau melihat ada Iron Spider, kemungkinan besar ya. Ada 3 Spider-Man yang hadir di Spider-Man No Way Home itu kayaknya juga masuk ke dalam sini, karena mereka Sony itu masih punya hak cipta dari karakter ini, jadi mereka bebas mau masukin sepuasnya. Tapi next, mari kita cepat membahas selanjutnya. Di sini ada varian dari manga Spider-Man. Buat sebagian teman-teman mungkin yang suka manga pasti pernah melihat Spider-Man versi manganya. Ini juga sangat terkenal di tahun-tahun 2002 dia memulai debutnya, di mana disebut dengan New Manga Verse, di mana itu ada beberapa Spider-Man yang dibuat versi manganya, ada juga di versi Mary Jane, dan itu benar-benar sangat populer di pada masanya pada tahun 2000-an gitu ya. Dan sekarang mari kita lanjut ke varian selanjutnya. Di sini gue sempat melihat dengan sangat mencolok, ini ada Spider-Cop. Spider-Cop ini kayak bukan karakter utama, jarang juga muncul, tapi kayak sekedar lucu-lucuan aja guys ya. Dan ini mungkin sekedar easter egg belaka gitu ya. Kalau di sini kita lihat dia kayak lagi mengatur lalu lintas ya, layaknya Spider-Cop ya, kayak polisi Spider-Man versi Spider-Man gitu ya. Ya bedanya dengan Spider-Man lain, dia ini pakai baju polisi ya, nggak tahu nih polisi Korea atau bukan gitu ya. So sekarang mari kita lanjut ke varian selanjutnya. Di sini gue sempat melihat kayak kalau sekilas ini seperti Spider-Red dan juga Spider-Link kayak gitu ya kalau nggak salah namanya. Silakan komen di bawah kalau salah. Pokoknya Spider-Red dan juga Spider-Link ini tuh kayak varian dari Mary Jane dan juga anaknya, karena sempat diceritakan di tahun 2015 itu di Secret Wars itu timelinenya berubah waktunya, di mana dibuat skenario kalau Peter Parker ini nggak pernah berpisah dengan Mary Jane, yang akhirnya melahirkan anak yang bernama Annie May kalau nggak salah ya. Nah Annie May ini disebut dengan Spinneret-nya itu guys, sedangkan untuk Spider-Link-nya itu kayak itu versi Mary Jane-nya. Jadi benar-benar
ini menarik sekali sih, gue sangat menantikan versi perubahan setelah event Secret Wars dari Peter Parker dan juga Mary Jane, karena banyak sekali melahirkan Spider-Man baru di versi itu. Karena jujur gue juga masih penasaran dengan ini, karena gue nggak terlalu banyak baca komiknya juga, sekedar tahu aja sekilas. Yang jelas semoga di Across the Spider-Verse ini lebih dibahas lebih jauh lagi guys. So sekarang mari kita lanjut ke varian selanjutnya. Di sini yang tertangkap dari mata batin gue. Di sini gue melihat ada Lady Spider. Memang Lady Spider kayak bentuk wanita tuh pasti Lady Spider ya. Tapi ini Lady Spider beneran yang ada dalam komiknya. Lady Spider ini salah satu favorit teman-teman juga yang penggemar Spider-Verse, karena dia ini berasal dari semesta steampunk. Dan steampunk itu kayak semesta yang universe yang bener-bener megah, dan gue berharap juga sih Lady Spider dan juga orang-orang di dalamnya tuh dibuatkan live action sendiri gitu, karena menjelajahi steampunk tuh bener-bener luar biasa buat teman-teman yang pernah baca komik atau lihat di versi-versi seriesnya guys. So sekarang mari kita lanjut ke varian selanjutnya. Di sini gue sempat melihat ada Spider-Man yang variannya yang bernama Bagman. Yap, kalian nggak salah dengar, Bagman di dalam komiknya Peter Parker ini sempat terjebak tanpa kostumnya, yang pada akhirnya harus meminjam kostum dari tim Fantastic Four, dan akhirnya seragam mereka ini bersatu, dan mau tidak mau Spider-Man ini kayak mengimprovisasi kostumnya. Bahkan dia ini kayak, karena nggak ada penutup kepala, karena kostum dari Fantastic Four itu kan nggak ada penutup kepala, akhirnya dia mengambil kertas apapun itu dibuat mata gitu dah, dan jadilah Spider-Man versi Bagman. Menarik sekali sih, tapi itu ya nggak pantas juga dijadikan live action, tapi bisa diceritakan di film-film Spider-Man selanjutnya kalau mereka menjelajahi multiverse lagi, atau jangan-jangan di Across the Spider-Verse ini guys. Beralih ke varian selanjutnya, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, di awal kita sempat melihat ada Werewolf Spider-Man, dimana ini adalah Spider-Man versi segalanya yang berasal dari komik Marvel Zombie vs Army of the Darkness. Dan kita lihat dari kostumnya ini lebih mengacu kayak Spider-Man Unlimited ya kalau nggak salah ya. So sekarang kita sampai ke varian terakhir, meskipun gue nggak yakin ya, kurang yakin sebenarnya ini adalah varian terakhir dari Spider-Man yang ada di trailer dari Across the Spider-Verse ini, karena gue yakin ada beberapa varian yang gue lewatkan gitu ya. Nah buat teman-teman yang lebih paham dan juga lebih jeli dari gue, silakan bantu kita tambahkan di kolom komentar di bawah, nggak mau susah ya. Dan yang terakhir di sini gue sempat melihat ada varian Spider-Man, namanya itu adalah Scarlet Spider. Buat teman-teman yang nggak tahu, Scarlet Spider ini itu adalah klon dari Peter Parker yang disebut dengan Ben Reilly kalau nggak salah. Dan ini dikenal sebagai Scarlet Spider, dan salah satu varian Spider-Man yang favorit juga di antara para pecinta dari Spider-Verse. Ben Reilly ini salah satu digadang-gadang menjadi pengaruh besar nantinya yang ada di Across the Spider-Verse, kita nggak tahu. Nah itulah beberapa varian yang mungkin terlewatkan juga beberapanya lagi, tapi itulah yang gue udah usahakan temukan dari trailer dari Across the Spider-Verse ini, dan gue sangat yakin bahwa akan ada kejutan luar biasa nanti di filmnya yang tidak dimunculkan di versi trailer ini. Untuk breakdown kita mungkin secukup itu, mungkin kalian juga lebih jeli dan menambahkan di kolom komentar, tapi yakinlah akan ada varian lain juga yang akan ada di filmnya yang sengaja ditutup oleh Sony kayaknya guys ya. Dan satu lagi varian Spider-Man yang ketinggalan adalah dari beberapa kelompok ini ada merupakan Spider-Man PS1, dan bentuknya sendiri kayak ala-ala jadul gitu, PS jadul PS1, dan ternyata dimasukkan juga di Across Spider-Verse ini guys. Nah itulah beberapa varian dari Spider-Man yang hadir di trailer Across the Spider-Verse. Selanjutnya selain dari varian Spider-Man, di sini juga kita melihat ada kota yang ada di versi komiknya ternyata dimasukkan juga ke versi animasi dari Across the Spider-Verse ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat first look dari Moonbatan, ini sebuah kota yang luar biasa juga. Selanjutnya kita juga melihat first look dari kota Nova York, di mana Nova York ini tuh kayak tiruan dari New York tapi di versi universe lain gitu ya. Kemudian ada juga New York versi Gwen Stacy, di sini kita melihat dengan sangat jelas. Dan itulah sih yang kita tangkap dari beberapa sekilas dari trailernya ini. Jujur, trailernya sebenarnya dikit banget gitu guys. Ada beberapa pengulangan adegan dari versi Into the Spider-Verse, tapi meskipun cuma sedikit,
gue cukup kelelahan ya untuk melihat beberapa kejadian-kejadian, juga khususnya adalah varian dari Spider-Man itu benar-benar lelah ya, banyak banget Spider-Man-nya guys, ini luar biasa sih, ini kayak wah ini sih pesta kalian ya guys ya. Yang terpenting adalah inti utama dari cerita ini yang gue tangkap adalah berawal dari keisengan dari Gwen Stacy mengajak Miles Morales melalui perjalanan multiverse. Ternyata secara tidak sengaja dia ini terdampak dari akibat yang dilakukan oleh Om Miguel O'Hara, di mana disebut dengan Spider-Man 2099, yang ternyata mengacaukan multiverse gara-gara ingin mencari varian dari anaknya yang meninggal, yang kita duga setelah dia melihat komputer yang jelas banget, karena cuman satu scene itu ya, dia melihat scene anaknya gitu yang lagi membom anaknya, dan itu adalah sumber kekacauan yang kasusnya sama kayak Kingpin di film yang pertama guys. Jadi di sini kita bisa melihat nantinya Miguel O'Hara ini akan melawan banyak sekali Spider-Man, dan justru bahkan Miles Morales juga Gwen Stacy juga akan melawan orang-orang yang mungkin mendukung dari Spider-Man 2099 ini, baik dari versi villain atau di versi Spider-Man. Kita juga akan melihat pertarungan mereka. Yang jelas di sini kita akan melihat Dewan Spider-Man Multiverse akan hadir berkumpul untuk membahas apa yang dilakukan oleh Spider-Man 2099 ini, dan itu sangat keren banget guys. Gue sangat antusias sih dengan film Across the Spider-Verse ini, dan jujur gue lihat cerita, pengemasan plot ceritanya, sinematiknya, semuanya, kekayaan karakternya lebih luas lagi dibandingkan di versi Into the Spider-Verse, dan itu tepat sekali karena di sequel itu biasanya, apalagi film ini kan menang Oscar ya, sangat sulit menyaingi keberhasilan dari film pertamanya. Tapi khusus untuk Across the Spider-Verse gue bener-bener yakin kalau film ini bakal pecah abis, bahkan bisa menyaingi ya penjualan dari Into the Spider-Verse, gue yakin, karena apalagi banyak sekali hadirnya Spider-Man ini membuat kita bener-bener gagal fokus gitu ya. Dan yap, apalagi ya, gue skip. Yap, sejauh ini mungkin itu saja yang bisa kita bahas terkait dengan trailer perdana dari Across the Spider-Verse ini. Ini kita masukkan dalam konten breakdown aja guys sekaligus ya, karena udah kita jelaskan juga variannya apa, kemudian juga udah kita jelaskan juga secara keseluruhan ceritanya bagaimana, dan teori kita udah lengkap lah ya, nggak usah buat breakdown lagi. Kita masukkan saja, kelompokkan saja kalau video ini sekaligus reaction dan juga breakdown. Dan buat teman-teman yang mungkin punya teori menarik ataupun punya varian yang lain yang kalian lihat di trailer ini, jangan segan-segan bantu kita tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan juga belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.